Baik, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini pada kesempatan ini saya akan memberikan kelas pengganti asistensi yang keenam atau asistensi yang terakhir kalkulus 2 dari kelas 15. Jadi seharusnya untuk asistensinya kita masih kemarin kurang satu asistensi sehingga di sini perlu saya akan buat kelas penggantinya yaitu eh, kita latihan soal-soal EAS secara asinkronus. Jadi sebelum kita latihan terlebih dahulu, di sini saya akan eh, menyampaikan terkait dengan kisi-kisi EAS Kalkulus 2 untuk hari Senin dan Rabu. Jadi untuk bagian kalian ya, ini yang akan saya jelaskan. Jadi untuk EAS-nya kalian nanti besok kira-kira yang akan keluar yaitu tentang luas di antara dua kurva. Berarti ini sudah jelas ya soal-soalnya seperti yang sudah kita pelajari saat asistensi setelah ETS. Terus kemudian ada luas permukaan benda putar. Jadi di sini luas permukaannya nanti kalian bisa lihat di bukunya. Nanti di babnya itu eh, tentang volume benda putar. Jadi di situ ada juga rumus tentang luas permukaan benda putar yang akan juga kita pelajari di eh, asinkronus hari ini. Terus kemudian ada titik berat. Terus kemudian, nah dari ketiga apa itu namanya kisi-kisi ini mungkin ini nanti akan muncul dua soal. Nah dua soal ini saya prediksi untuk besok itu kira-kira untuk soalnya yang akan muncul itu mungkin yang nomor satu itu tentang luas dan juga mungkin aja sekalian sekalian cari luas permukaannya, luas permukaan benda putar. Ini cuman kira-kira ya teman-teman. Jadi nanti juga tidak selamanya akan muncul untuk soal-soalnya ini. Terus untuk yang kedua, soal nomor dua yaitu tentang titik berat. Nah, titik berat itu nanti kalian nanti ada dua skema. Mungkin disuruh nyari pakai cara integral dan yang kedua yaitu bisa jadi kalian harus pakai dalil Buldin. Nah, ini yang tidak saya ketahui nanti untuk soalnya bagaimana. Jadi kurang lebih nanti untuk prediksi, jadi ini untuk prediksi soal itu seperti ini. Jadi yang nomor satu mungkin aja luas sekalian cari luas permukaan benda putar. Terus kemudian yang kedua nanti cari titik berat. Nah terus kemudian selanjutnya yaitu di bab 5 itu ada persamaan parametrik grafik dalam koordinat kutub, luas dan volume dalam koordinat kutub. Nah prediksinya untuk yang ini nanti juga akan ada dua soal. Dari ini, dari bab 5 itu juga ada dua soal. Nah, dua soalnya apa, Mas? Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas karena di sini ada persamaan parametrik, berarti yang nomor tiga itu tentang persamaan parametrik. Apa aja nanti yang keluar? Jadi untuk persamaan parametrik ini nanti yang keluar mungkin aja satu, gambar grafik. Yang kedua yaitu mungkin aja disuruh untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, mungkin yang keluar itu sih. Kenapa kok cuma gambar grafik dan persamaan garis singgung? Karena persamaan garis singgung itu nanti harus memakai konsep turunan. Jadi nanti sudah include semuanya. Nah, untuk soal yang nomor 4, nah, soal nomor 4 itu tentang koordinat kutub. Nah, untuk koordinat kutub ini sendiri, teman-teman, jadi koordinat kutub saya kira nanti soalnya tentang satu gambar
gambar grafik, dan juga yang kedua, yang B-nya itu biasanya adalah disuruh untuk mencari luas. Biasanya yang sering itu adalah mencari luasnya. Karena untuk volume kayaknya itu terlalu susah. Jadi akhirnya yang mungkin keluar adalah tentang gambar grafik dan juga mencari luas. Dan untuk soal yang nomor 5 itu tentang barisan tak hingga. Barisan tak hingga itu nanti saya kira yang keluar adalah apa itu namanya, cek kekontinuan. Sorry, maaf. Cek konvergen, sorry kok kontinuan. Jadi kita nanti yang mungkin keluar adalah cek konvergensi. Nanti untuk contoh soalnya itu sudah ada di bawah. Jadi habis ini mungkin saya akan langsung untuk berlatih dari soal-soal yang sudah ada. Oke, ini untuk kisi-kisinya. Nah, jadi dari kisi-kisi ini kalian bisa pelajari ya, mungkin soal-soalnya kurang lebih seperti ini. Bisa kalian cari soal-soalnya dari buku ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Jadi di sini ada, saya kira ada 10 soal yang nanti akan coba saya kerjakan dan saya bahas. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar. Seperti itu. Nah, oke, nah sekarang kita coba untuk kerjakan yang pertama yaitu tentang luas di antara dua kurva. Diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min 2x kuadrat, ya kan, ini merupakan parabola, dan juga Y sama dengan min X kuadrat juga termasuk parabola. Yang pertama kita pasti diminta untuk mensketsa garisnya. Misal nggak ada, perintahnya bagaimana Mas? Harus wajib sketsa dulu. Jadi kita kerjakan yang A, dan saya tambahkan bahwa kita wajib sketsa dulu. Karena tanpa sketsa daerah, maka kita tidak akan bisa mengamati. Oh, ini nanti grafiknya seperti apa. Seperti itu. Bentuknya grafik tersebut adalah sebuah parabola. Kalau kita perhatikan ya teman-teman. Grafik tersebut merupakan sebuah parabola. Yang satu, ya kan, ini parabola itu, jadi dari parabola yang kita gambarkan ini nanti, ini parabola dengan titik puncaknya berada di 0,0, ini ya. Parabola dengan titik puncaknya itu 0,0 untuk yang Y sama dengan min X kuadrat. Nah, untuk Y sama dengan 4 min 2X kuadrat, berarti ini nanti akan kita geser ke atas sebanyak 2. Nah, oke saja. Oke, di sini langsung saya akan sketsa grafiknya. Nah, oke. Jadi untuk grafiknya, oke, yang pertama kita gambarkan untuk kurva Y sama dengan 4 min 2X kuadrat. Kalau kita perhatikan, kan ini itu berasal dari grafik yang Y sama dengan 4 min X kuadrat itu sebenarnya adalah min 2X kuadrat. Berarti dia adalah parabola ke bawah gini kan. Nah, tetapi dia akan digeser ke atas sebanyak 4 langkah. Berarti nanti akan ada di sini sebagai titik puncaknya. Dan ini nanti akan membentuk sebuah parabola seperti ini. Nah, jadi ini untuk grafik Y sama dengan 4 min 2X kuadrat. Nah, kita sudah punya untuk grafiknya seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita teruskan sampai bawah. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah grafik Y sama dengan minus X kuadrat. Berarti kalau Y sama dengan min X kuadrat, berarti kemungkinan besar itu grafiknya kan dari sini ya. Kita bentuk sebuah parabola dan ini asumsikan nanti akan berpotongan di suatu titik tertentu. Nah, dia akan berpotongan. Berarti sketsa daerah yang akan diarsir yang mana? Berarti yang ada di antara kedua bagian ini. Atau di sini boleh saya arsir itu, luas yang daerah yang diarsir adalah mulai dari sini sampai sini. Oke, jadi mungkin ini adalah untuk gambarannya.
Oke, yang merah ini tadi saya tandai ya, ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat. Nah, untuk melengkapi dari sketsa daerah ini, kita bisa langsung nyari dari titik potong kedua ruas. Jadi untuk titik potongnya bagaimana? Berarti karena ini sudah dalam bentuk X semua, berarti kita bisa tuliskan titik potongnya ini sebagai 4 dikurangi dengan 2X kuadrat itu sama dengan minus X kuadrat. Jadi kita dapatkan untuk titik potongnya seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita selesaikan dulu, berarti ini geser ke kanan, jadilah 4 min X kuadrat itu sama dengan 0. Berarti ini kalau saya jabarkan, ini adalah 2 dikurangi dengan X, 2 ditambah dengan X, itu sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 2, atau X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, dari kedua garis ini, dari kedua tipot ini, berarti kita bisa tuliskan di sini teman-teman. Jadi bahwa untuk titik potongnya di sini itu adalah 2 dan yang ada di sebelah kiri ini adalah minus 2. Dan dia simetri sebenarnya terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, terus kemudian kalau kita sudah dapatkan untuk titik potongnya, baru kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita hitung luas daerahnya. Jadi dalam menghitung luas daerah, kita akan gunakan batas-batasnya dalam sumbu apa? Karena kita sudah punya titik potongnya terhadap sumbu X, berarti nanti kita integralnya yaitu pakai dx. Karena batasnya itu kita punyanya adalah sumbu X. Sehingga untuk luas yang kita dapatkan ini nanti, luasnya adalah integral dari batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah min 2 sampai batas atasnya adalah 2. Fungsinya apa? Fungsinya kita cek dulu yang ada di bagian atas dari gambar ini, teman-teman. Yang ada di bagian atas adalah 4 dikurangi 2x kuadrat. Berarti kita tulis dulu 4 dikurangi 2x kuadrat. Terus kita kurangi dengan yang ada di bagian bawah, yaitu min x kuadrat. Berarti kita tuliskan min x kuadrat, kita integralkan terhadap x. Jadi akhirnya muncullah dx seperti ini. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus kita dapatkan. Kalau kita sudah bisa mendapatkan integral dari luasnya, maka kita sudah setengah langkah untuk benar. Kita tinggal menyederhanakan. Biasanya kalau kalian sudah benar di integralnya, maka sampai bawah biasanya akan dihitung benar. Nah, lanjut di sini kita hitung ya. Berarti L-nya di sini kita sederhanakan jadilah min 2 sampai 2, 4 dikurangi. Nah, min minus X kuadrat berarti kan berubah jadi tambah. Minus 2 ditambah 1 berarti 1 kan, berarti jadilah min X kuadrat dx. Nah, baru di sini kita tinggal menyelesaikan saja pakai konsep integral. Berarti ini 4x dikurangi dengan 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawahnya min 2 sampai 2. Nah, terus kemudian dari sini selesaikan langsung. Jadi ini kita masukkan 4 dikali 2 dikurangi 1/3 dikali 2 pangkat 3 ya kan. Kita kurangi dengan batas bawahnya yaitu 4 dikali min 2 dikurangi dengan 1/3 min 2 pangkat 3. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah ini adalah 8 dikurangi dengan 8/3 ya kan. Terus ini dikurangi dengan minus 8 ditambah ya kan, min 2 pangkat 3 kan minus dikalikan dengan minus berarti ditambah 8/3. Sehingga dari sini kita sederhanakan
8 dikurangi 8 per 3, hilangkan kurungnya, berarti ini jadi plus 8, dikurangi dengan 8 per 3. Sehingga di sini kita dapatkan 16 dikurangi 16 per 3. Dari sini kita per 3, berarti ini 48, dikurangi dengan 16 per 3, berarti ini sama dengan 32 per 3. Jadi untuk jawabannya, untuk soal yang nomor pertama ini adalah 32 per 3. Nah, kalian saya kasih satu tips lagi bahwa luas, volume, jadi ini sekedar NB aja, luas, volume, panjang itu adalah suatu bilangan bulat positif. Dia wajib positif. Nah, ini adalah teori paling dasar dalam sebuah luas, volume, panjang. Dia di situ wajib positif. Kalau nilainya negatif, maka dia pasti salah. Gitu. Berarti ada salah di perhitungannya. Kalau nggak gitu ada salah dari konsep kalian. Kalian bisa ngecek dari situ. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya tulisannya ini ada di atas. Saya pindah dulu. Nah, ini saya ganti di atas. Luas di antara dua kurva. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kerjakan tentang luas di antara dua kurva. Jadi diketahui daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2X dan Y-nya sama dengan 2X min 2. Nah, kita sketsa dulu. Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti dari sini coba kita sederhanakan, dia jadilah X-nya kan sama dengan Y kuadrat per 2. Ya kan? Nah, karena di sini bentuknya adalah X sama dengan Y kuadrat per 2, maka dari sini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk variabel X bla 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 Y, atau X merupakan fungsi Y. Maka dari sini kita dapatkan Y plus 2 dia sama dengan 2X, sehingga X-nya itu sama dengan Y plus 2 dibagi dengan 2. Nah, kita dapatkan untuk kurvanya itu kita sepakati seperti ini. Nah, terus kemudian di sini coba kita untuk gambarkan dari grafiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya gambarkan dulu untuk grafiknya. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih untuk gambarnya. Dia Y kuadrat X sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Berarti dia merupakan sebuah parabola yang dia terbuka ke kanan ya teman-teman. Jadi untuk gambar grafiknya itu seperti ini. Nah, dia merupakan sebuah parabola yang terbuka ke kanan. Nah, terus kemudian kita akan perlu mencari grafik yang kedua, yaitu Y sama dengan 2X min 2 atau X sama dengan Y plus 2 per 2. Nah, dari sini, karena ini apa itu namanya linier ya kan, kurvanya adalah linier, maka dari situ kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Saat X-nya dia sama dengan 0, maka nilai dari
Y-nya berarti sama dengan berapa? Kita ambil dari sini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah min 2. Kalau Y-nya yang 0, ya kan dari sini Y-nya yang 0, berarti X-nya berapa? X-nya berarti kita dapatkan adalah 1. Berarti kita nanti bisa gambarkan untuk grafiknya ini 0, min 2, berarti ada di sinilah misal ya, 0, min 2 itu ada di sini. Terus kemudian 1,0. 1,0 itu kira-kira ada di sini. Ini cuman perkiraan saja, teman-teman ya. Jadi untuk grafik yang aslinya mungkin lebih kalian bisa lihat aja di GeoGebra. Nah, terus kemudian di sini kita gambarkan garis lurus, ya kan, teman-teman. Jadi dari sini sampai ke sini. Jadi nanti untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Seperti itu ya. Jadi di sini kurang lebih untuk gambarnya itu seperti ini. Ini misal minus 2. Terus kemudian ini lalu kita apakan? Setelah kita dapatkan seperti ini, maka sama seperti yang tadi, kita bisa mencari titik potongnya juga. Nah, nanti yang akan dicari juga titik potongnya, dan ini merupakan luas arsirannya. Karena kita tadi sudah punya fungsinya ini yang paling mudah kita kelola dalam bentuk fungsi Y dan ini fungsi Y, maka titik potongnya nanti juga akan kita gunakan dengan sumbu Y. Kita cari dulu tipotnya, titik potongnya berarti di sini bisa kita tuliskan Y kuadrat per 2 dia sama dengan Y plus 2 per 2. Nah ini bisa kita coret ya. Berarti Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Terus kemudian berarti ini kita faktorkan Y min 2 dikali Y plus 1 itu sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 1. Berarti bagaimana kita nanti menuliskan sebagai gambarnya? Jadi untuk gambarnya di sini berarti titik potongnya ini di Y sama dengan min 1. Ya kan? Y-nya ini sama dengan min 1. Berarti kita tuliskan di sini min 1. Terus yang atas ini Y-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti karena kita sudah punya batasnya dalam sumbu Y, nah sekarang kita lanjut ke soal yang ke B, yaitu luasnya. Nah, kita sudah punya batasnya, tipotnya tadi ya, sebagai batasnya. Karena batasnya terhadap sumbu Y, ya kan, maka integralnya juga terhadap DY. Berarti nanti kita pakai integral DY, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk selesaikan. Nah, kita sudah tahu tadi, nah karena dia pakai DY dari grafiknya ini, yang ada di sebelah kanan dikurangi berada ada yang di sebelah kiri. Berarti yang kanan yang mana? Yang grafik X sama dengan Y plus 2. Sehingga luasnya boleh kita tuliskan di sini integral mulai dari min 1, ya kan batas bawahnya min 1, sampai 2 dengan yang berada di kanan adalah Y plus 2 dibagi dengan 2 dikurangi dengan Y kuadrat dibagi dengan 2 DY. Oke, berarti kita sudah menemukan untuk integralnya. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau sumbu Y berarti yang ada di sebelah kanan, berarti yang ini, kanan ini ya. Berada ada yang di sebelah kanan, dikurangi dengan berada yang di sebelah kiri. Yang kiri adalah yang grafik X sama dengan Y kuadrat per 2. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan. Sekarang kita tinggal menghitung dari hasil integralnya saja. Nah, ini karena sama-sama dibagi 2, misal 1/2-nya saya keluarkan, integral dari min 1 sampai
2 dari Y plus 2 dikurangi Y kuadrat DY. Nah, berarti ini tinggal langsung kita selesaikan integralnya. Berarti ini setengah dikalikan dengan integral Y kuadrat adalah setengah Y. Integral Y, sorry ya, integral Y adalah setengah Y kuadrat ditambah dengan 2Y dikurangi dengan 1/3 Y pangkat 3. Dengan batas bawahnya itu adalah -1 sampai batas atasnya adalah 2. Nah, baru di sini kita lanjutkan setengah. Nah, berarti di sini kita selesaikan dulu. Ada setengah 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 1/3 dikali 2 pangkat 3. Terus kemudian kita kurangi dengan setengah dikalikan -1 kuadrat ditambah 2 dikali -1 dikurangi 1/3 dikali -1 pangkat 3. Oke, jadi untuk perhitungannya seperti ini. Kita coba untuk lanjutkan. Berarti ini sama dengan setengah, ya kan? Setengah dikalikan dengan 2 kuadrat dibagi 2, berarti ini 2 ditambah 4 dikurangi 8/3. Terus dari sini, ini dikurangi dengan -1 kuadrat. Berarti -1 kuadrat itu adalah 1. Jadi dia setengah, ya kan? Setengah 2 kali -1 itu berarti -2. -1 pangkat 3 itu -1 dikali -1/3 berarti akhirnya ditambah 1/3. Seperti ini. Nah, setelah itu kita coba hilangkan tanda kurungnya yang ada di dalam. Ini berarti 2 tambah 4 itu berarti 6. 2 tambah 4, 6 dikurangi 8/3. Terus ini kita kurangi dengan setengah ditambah 2 dikurangi dengan 1/3. Oke, seperti ini. Nah, -8/3 dikurangi 1/3 adalah -9/3. Berarti ini setengah. 6 ditambah 2 adalah 8, ya kan? 8, -8/3 dikurangi 1/3 adalah -9/3 dikurangi setengah. Nah, berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan 9/3 adalah 3, 8 dikurangi 3 adalah 5, 5 dikurangi dengan 1/2. Ini hasilnya adalah setengah dikalikan dengan 9/2, karena 10 dikurangi 1 adalah 9 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 9/4. Jadi luasnya adalah 9/4. Oke. Nah, itu tadi untuk soal yang nomor 2 dari luas di antara dua kurva. Nah, sekarang kita lanjut ke luas permukaan volume benda putar. Nah, kalian sambil mengingat-ingat tentang luas permukaan di volume benda putar, kalian bisa juga untuk membukanya. Materinya atau rumusnya di halaman 173 dan 174. Nah, di situ sudah ada untuk rumus-rumusnya. Seperti itu. Nah, dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva X sama dengan 3 min Y, dari Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 2, diputar terhadap sumbu Y dan diminta untuk sketsa kurva tersebut. Kita coba untuk sketsa terlebih dahulu ya teman-teman, biar ini nanti kita lebih tahu sih bagaimana
kurvanya. Seperti itu. Kita coba untuk sketsa terlebih dahulu. Di sketsanya seperti ini. Nah, X-nya itu sama dengan 3 min Y ya. Dari sini kita tuliskan X-nya sama dengan 3 min Y. Sini X sama dengan 3 min Y. Kan? Berarti kalau kita sudah punya X sama dengan 3 min Y, berarti karena ini kita sudah tahu linear ya. Berarti saat X-nya 0, ya kan? Berarti Y-nya sama dengan berapa? 3. Saat X-nya itu sama dengan, kalau Y-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya itu juga sama dengan 3. Berarti secara otomatis grafiknya itu nanti bentuknya adalah dia miring ke kiri. Jadi di sini misal ada 3, di sini juga 3. Dan coba ini kita gambarkan untuk grafiknya. Berarti grafiknya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, oke, kalau kita sudah punya grafiknya seperti ini, kita diminta untuk eh, memutarnya terhadap dengan sumbu Y, ya kan? Jadi di sini, eh, oh ya, ada informasi tambahan lagi, yaitu Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 ini adalah sumbu X, ya kan? Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, dan Y sama dengan 2 itu adalah sumbu Y yang ada di situ. Ya kan? Diputar terhadap sumbu Y, berarti mana yang akan kita arsir? Yang akan diarsir adalah yang ada di sini. Ini ya, yang diarsir itu yang ada di sini. Dan ini kita putar terhadap sumbu Y, ya kan? Oke. Nah, sekarang setelah kita sketsa untuk kurvanya, maka tinggal di sini kita tinggal untuk menghitung dari luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaannya kita boleh pakai integral atau di sini karena tidak ada perintahnya, mungkin kita bisa mengamati dari gambar yang ada. Karena di sini kita implementasikan dari kalkulus 2 ya, teman-teman, maka di sini saya akan langsung pakai dari rumusnya yang ada di buku halaman 174. Nah, sekarang kita cari luas permukaan benda putarnya. Nah, karena diputar terhadap sumbu Y, maka rumusnya yang akan kita pakai yang mana? Jadi rumusnya yang akan kita pakai itu nanti adalah integral. Berarti ini nanti kita tuliskan sebagai kulit ya. Kulitnya itu sama dengan integral dari A sampai B. Nah, kita karena pakai diputar terhadap sumbu Y, maka kita pakainya adalah 2 pi dikalikan dengan GY, terus kemudian dikali dengan akar 1 ditambah DX per DY kuadrat DY. Nah, seperti itu untuk eh, rumusnya. Berarti kalau kita perhatikan dari rumus ini kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan turunan dari DX per DY-nya. Kan? Kita butuh turunan dari DX per DY. Nah, kita cari dulu DX per DY. DX per DY-nya berarti kalau kita sudah punya X-nya itu sama dengan berapa tadi? 3 min Y. Berarti DX per DY-nya adalah min 1. Ya kan? Karena dikuadratkan, berarti kita dapatkan DX per DY kuadrat dia sama dengan 1. Dan X itu sama dengan
GY. Berarti langsung saja kita bisa memasukkan ke dalam rumusnya, sehingga kulitnya itu sama dengan integral. A-nya itu apa? Batas bawahnya adalah 0 sampai 2. Berarti ini 0 sampai 2 dari 2 pi GY-nya adalah 3 min Y, akar dari 1 ditambah 1 DY. Oke. DX per DY kuadrat kita ubah jadi 1 langsung ya. Berarti di sini kita tinggal menyelesaikan saja. Berarti ini integral 0 sampai 2. 2 pi, ya kan? 2 pi 3 min Y. Nah, akar 1 tambah 1 adalah akar 2 DY. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Berarti di sini 2 akar 2 berarti bisa saya keluarkan ya. 2 akar 2 bisa saya keluarkan. Pi-nya juga bisa saya keluarkan. Sehingga dari sini tinggallah 0 sampai 2 dari 3 min Y DY. Nah, terus kemudian dari sini tinggal kita integralkan 2 akar 2 pi. Terus kemudian kita kalikan dengan, berarti ini integralnya adalah 3Y dikurangi dengan setengah Y kuadrat dengan batasnya 0 sampai 2. Jadi dari sini 2 akar 2 pi, terus kemudian 3 dikali 2 dikurangi setengah dikali 2 kuadrat, ya kan? Ini yang depan dikurangi dengan 0, karena yang belakang itu kita substitusi 0, jadi hasilnya adalah 0. Sehingga dari sini dapatnya 2 akar 2 pi, terus kemudian kita kalikan dengan 6 dikurangi dengan setengah dari 4 adalah 2. Oke, berarti kita dapatkan 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8 akar 2 pi. Jadi untuk luas permukaannya yang terjadi atau kulitnya itu adalah 8 akar 2 pi. Baik, nah sekarang lanjut ke soal tentang titik berat. Jadi kan di kisi-kisinya tadi ada titik berat, maka di sini coba kita latihan untuk soal titik berat dari soal EAS yang tahun lalu. Diberikan daerah homogen yang dibatasi oleh lingkaran bagian atas Y itu sama dengan akar 1 dikurangi X min 1 kuadrat dan sumbu X. Nah, kita diminta untuk sketsa dataran terlebih dahulu. Oke, kita coba untuk mensketsa terlebih dahulu. Jadi misal ini sumbu Y dan ini sumbu X, ya kan? Nah, kita coba cek ya, teman-teman. Jadi di sini ada Y itu kan sama dengan akar 1 dikurangi dengan X min 1 kuadrat. Ya kan? Nah, kita coba cek ini nanti gambarnya bagaimana sih sebenarnya lingkarannya. Ini coba kita kuadratkan, ya kan? Nah, kan ini itu sebenarnya adalah setengah lingkaran. Di soalnya sudah tahu bahwa ini adalah setelah lingkaran dengan bagian yang atas, ya kan? Tengah lingkaran atas. Sehingga dari sini coba kita cek, ini Y kuadrat berarti sama dengan 1 min X min 1 kuadrat. Nah, berarti X min 1 kuadrat ditambah dengan Y itu sama dengan 1. Sorry, ini ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga apa sih kesimpulannya? Ini adalah dan juga apa? Jari-jarinya sama dengan 1. Sehingga kalau saya gambarkan di sini, misal di sini ada titik pusatnya ini adalah 1 dan yang ada di sini adalah 2, maka coba di sini saya misalkan juga 1, maka di situ gambarnya ini adalah setengah lingkaran dengan bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk setengah lingkarannya yang terbentuk itu kurang lebih nanti seperti ini. Nah, terus kemudian daerahnya yang mana yang kita arsir? Yang kita arsir adalah yang ada di tengah.
Nah, sekarang kita perlu untuk mencari titik berat. Nah, kita perlu cari dari titik beratnya. Oke, nah sebelum kita mencari titik berat, jadi titik berat itu di sini kita definisikan sebagai X bar, Y bar. Ya kan? Nah, sekarang coba cek ini dulu. Cek bahwa grafik tersebut, ya kan? Grafik tersebut itu simetri terhadap garis, ya kan? Kan dia simetri terhadap garis X sama dengan satu. X sama dengan satu. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri satu dan sebelah kanan satu, dia akan sama. Maka dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari X bar, jadi di sini kita bisa simpulkan, sehingga nilai dari X bar ini itu sama dengan satu. Itu sudah jelas. Nah, terus kemudian setelah kita sudah dapatkan X bar-nya sama dengan satu, maka kita cari Y bar. Dengan apa? Dengan rumus. Oke, kita cari Y bar-nya dengan rumus. Rumusnya apa? Dengan rumusnya yaitu Y bar sama dengan integral A sampai B, jangan lupa setengah dari apa itu namanya, setengah integral A sampai B, terus kemudian kita kalikan Y kuadrat dx. Jadi yang kita integralkan adalah integral dari Y kuadrat. Jadi Y bar sama dengan setengah integral A sampai B Y kuadrat dx. Nah, terus, oh, mohon maaf ada ralat ya. Untuk Y bar ini rumusnya adalah, sorry. Jadi mohon maaf, ini ada ralat. Jadi untuk Y bar ini rumusnya yaitu MX dibagi dengan luasnya. Nah, baru sekarang kita cari dulu luasnya yang mudah. Cari luas atau di sini kita definisikan sebagai L, ya kan? Nah, luasnya di sini kita langsung pakai dari luas setengah lingkaran, ya kan? L-nya itu kan sama dengan luas setengah lingkaran. Nah, ya sudah, langsung aja dari sini kita langsung pakai rumus luas setengah lingkaran. Berarti di sini kita tuliskan setengah dikali. Nah, lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ya kan? Berarti R-nya itu kan sama dengan satu kan tadi. Pi dikali dengan satu kuadrat sama dengan pi per 2. Nah, ini untuk luasnya. Baru yang kedua, kita langsung cari untuk si MX-nya. Nah, MX. Nah, baru yang kita tuliskan salah sebutkan saya, yang saya sebutkan tadi, salah itu tadi, nah itu sebenarnya adalah rumus dari MX. Jadi untuk MX-nya itu rumusnya adalah sama dengan setengah dari integral A sampai B, Y kuadrat dx, ya kan? Berarti dari sini kita bisa masuk untuk M-nya itu kan sama dengan setengah integral AB, batas bawahnya itu mulai dari sini kan 0 sampai 2. Berarti kuadrat kita pakai soal. Berarti Y kuadrat adalah akar dari 1 dikurangi dengan X min 1 kuadrat. Min 1. Nah, Y kuadrat kita kuadratkan X. Ini kita integral 0 sampai 2 itu min X min X. Akarnya hilang karena kan. Nah, kita jabarkan lagi setengah integral 0 sampai 2 X kuadrat
min 2x ditambah 1 dx. Berarti ini sama dengan setengah 1 minus x kuadrat. Min 2 berarti 2x dx. Nah, kita selesaikan integralnya. Berarti ini setengah dikalikan dengan minus 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dengan batasnya 0 sampai 2. Ini sudah salah. Ini 2. 0 sampai 2. Nah, terus kemudian kita substitusikan. Jadi di sini sama dengan setengah. Nah, karena batas bawahnya 0, berarti langsung saja kita tuliskan minus 1/3, 2 pangkat 3, ditambah 2 kuadrat, ya kan? Ini yang depan, ya kan? Ini kita kurangi dengan 0. Sudah. Karena yang belakang itu sudah pasti 0. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan min 2 pangkat 3 berarti 8. Berarti min 8/3 ditambah dengan 4. 4 itu kan sama dengan 12. 12 dikurangi 8 adalah 4. Berarti setengah dikali dengan 4/3. Berarti dia sama dengan 2/3. Oke, sudah ketemu. Nilai MX-nya adalah 2/3. Nah, karena sudah ketemu semuanya, sehingga nilai dari Y bar itu sama dengan MX dibagi dengan L. Dari sini berarti Y barnya kita dapatkan MX-nya adalah 2 dibagi 3 dibagi dengan L-nya adalah pi per 2. Dan ini sama saja 2/3 kita kalikan dengan 2 dibagi dengan pi. Y barnya kita dapatkan sama dengan 4/3 pi. Oke, sudah ketemu. Jadi, kita dapatkan apa? Jadi, titik beratnya adalah X bar, Y bar. Berarti kita dapatkan 1,4/3. Oke, ini selesai untuk soal yang titik berat. Nah, sekarang lanjut ke soal yang nomor 5. Jadi, dari sini untuk soal yang nomor 5, kalian nanti bisa untuk latihan mandiri. Dari soal yang ada di sini. Oke. Nah, terus kemudian, nah kita lanjutkan ke persamaan parametrik, teman-teman. Jadi, untuk persamaan parametrik di sini, kita diberikan sebuah persamaan parametrik X sama dengan 3 cos T ditambah 2. Dan yang kedua yaitu Y-nya sama dengan 3 sin T. Dapatkan dx per dt, dy per dt, dan dy per dx. Nah, kita coba selesaikan dulu ya. Nah, ini untuk contohnya dari soal-soal persamaan parametrik. Jadi di sini kita punya X sama dengan 3 dikali dengan cos T. Dan Y-nya ya, ditambah 2 cos T ditambah 2, dan yang kedua yaitu Y sama dengan 3 dikali dengan sin T. Nah, terus kemudian kita diminta untuk yang A, kita cari dari dy per dx-nya intinya. Jadi kita pertama cari dulu dx per dt-nya. Berarti berapa dx per dt-nya? Ketemulah turunan dari cos adalah minus sin, berarti minus 3 dikali sin T. Nah, terus kemudian ditanya lagi dy per dt, berarti dy per dt itu sama dengan
3 dikali turunan dari sin adalah cos T. Nah, terus kemudian kita diminta untuk mencari dy per dx. dy per dx itu tidak lain tidak bukan adalah dengan aturan rantai dy per dt dikalikan dt dibagi dengan dx. Nah, ini sama saja dengan dy dibagi dx. Sorry, ini dt ya. dy dibagi dengan dt, kemudian dibagi dengan dx dibagi dengan dt. Sehingga di sini hasilnya adalah sama dengan dy per dt. 3 dikali dengan cos t dibagi dengan minus 3 dikali dengan sin t. Sehingga hasilnya adalah minus 1 dikali dengan kotangen T. Karena cos dibagi sin adalah kotangen. Oke, sudah kita dapatkan untuk dy per dx-nya seperti itu. Kita diminta untuk dapatkan persamaan garis singgung di titik C, D, T sama dengan pi per 3. Garis singgung, persamaan garis singgung ya, saya tulis sebagai PGS di T sama dengan pi per 3. Oke, kita cari persamaan garis singgung di T sama dengan pi per 3. Pertama, kita cari dulu gradiennya. M-nya itu sama dengan turunan dy per dx pada saat T-nya itu sama dengan pi per 3. Berarti tinggal substitusi saja. Yaitu minus kotangen dari, jadi ini sama dengan minus kotangen dari pi per 3. Waduh, saya sangat susah Mas untuk menghitung dari kotangen. Oke, yang paling gampang yaitu hitung kotangen itu adalah minus 1 dibagi dengan tan pi per 3. Nah, tan pi per 3 berapa? Tan pi per 3 itu berarti sama saja dengan tan 60. Berarti dia hasilnya adalah minus 1 per akar 3. Nah, ini untuk hasilnya dari gradiennya. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan gradiennya, kita perlu cari titiknya. Oke, selanjutnya kita perlu cari titik. Cari X, Y dengan T-nya itu sama dengan pi per 3. Nah, untuk T sama dengan pi per 3, berarti X-nya di sini sama dengan berapa? Tinggal kita masukkan, berarti 3 dikali dengan cos pi per 3 ditambah dengan 2, berarti 3 dikali cos pi per 3, cos 60. Cos 60 adalah setengah ditambah 2. Berarti 3 per 2 ditambah 2, berarti sama dengan 4 tambah 3, berarti 7 per 2. Nah, ini untuk X-nya. Sekarang Y-nya. Y-nya itu sama dengan 3 sin T. 3 dikali dengan sin pi per 3. Berarti dia sama dengan 3 dikalikan setengah akar 3. Berarti sama dengan 3 per 2 akar 3. Oke, kita sudah punya X sama Y-nya. Barulah kita cari PGS-nya. PGS-nya rumusnya apa? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Berarti Y1-nya berapa? 3 per 2 akar 3. Ini bisa kita tambah ya, X1 ini Y1. Terus di sini sama dengan, M dikali dengan X. M-nya itu tadi ketemu berapa M-nya? M-nya sudah ketemu minus 1 per akar 3. Ini kita tulis min 1 per akar 3 dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 7 per 2. Nah, sehingga kita dapatkanlah seperti ini. Nah, kedua ruas kita sama-sama kita kalikan dengan akar 3. Berarti di sini akar 3Y dikurangi dengan 3 per 2 dikalikan 3.
sama dengan minus akar 3-nya hilang, berarti X dikurangi 7/2. Gini kan? Sehingga dari sinilah bisa kita tuliskan akar 3Y dikurangi 9/2 sama dengan min X ditambah 7/2. Min X kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti X ditambah akar 3Y itu sama dengan min 9/2 pindah ke kanan, 9 tambah 7 berarti 16/2. 16/2 adalah 8, berarti X ditambah akar 3Y dia sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan persamaan garis singgungnya itu adalah ini. Oke, ini sudah selesai untuk soal yang nomor 4. Itu tentang turunan dan juga persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan parametrik berikutnya, yaitu diberikan persamaan parametrik X sama dengan T kuadrat plus 1, Y sama dengan T, dengan 0 kurang dari T kurang dari 5. Atasnya seperti itu. Buatlah sketsa kurva tersebut dengan mengeliminasi parameter T. Nah, baru di sini kita coba sketsa grafik dengan eliminasi parameter. Eliminasi parameter T terlebih dahulu. Bagaimana cara mengeliminasinya, teman-teman? Nah, jadi kita akan punya bahwa di sini X-nya sama dengan T kuadrat plus 1. Dan Y-nya itu sama dengan T. Berarti kita coba ubah dari X sama dengan T kuadrat plus 1 ini kita ubah, kita substitusi. Jadi ini kita substitusikan ke sini. Langkahnya seperti itu. Jadi kita mengeliminasinya bagaimana? Langkahnya yaitu substitusi Y sama dengan T ke X sama dengan T kuadrat plus 1. Berarti jadilah apa? X ini sama dengan T-nya kita ganti dengan Y. Berarti Y kuadrat ditambah 1. Ya kan? Berarti kita dapatkan apa? X sama dengan Y kuadrat plus 1. Grafiknya bagaimana, Mas? Baru di sini tinggal kita gambar grafiknya. Grafik Y kuadrat plus 1. Berarti bagaimana? Dia geser ke 1 ke kanan sini ya. Berarti gambarnya nanti seperti ini. Dia akan membentuk sebuah parabola. Dengan batasnya, kalau nanti dikasih batas 0 sampai 5. Oh, berarti nanti tinggal kita sesuaikan saja. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk grafiknya nanti kita dapatkan seperti ini. Nah, terus kemudian kita cari yang B. Yang B itu kita dapatkan PGS, ya kan, persamaan garis singgung saat T-nya itu sama dengan setengah. Nah, dari situ kita cari yaitu PGS saat T-nya itu setengah. Nah, terus sebelum kita menuju ke PGS saat T sama dengan setengah, kita coba lihat dulu dari gambar grafiknya. Karena di situ ada informasi tambahan ya. Oh ya, saya lupa ya. Jadi di situ 0 sampai 5 T-nya, berarti kita coba cari batas bawahnya. Sebagai nanti yang paling bawah itu yang mana? Itu. Batas bawahnya itu 0 sampai 5, batas bawahnya itu berarti kan 0 saat T sama dengan 0. Ya kan, berarti X-nya itu saat T sama dengan 0, X-nya itu 1, Y-nya itu sama dengan 0. Berarti 1,0 yang mana? Yang ini. Itu kan? Terus kemudian batas atas berarti saat T-nya itu sama dengan 5.
Kalau T-nya itu sama dengan 5, X-nya itu sama dengan 5 kuadrat plus 1, dia sama dengan 26, dan Y-nya sama dengan 5. Berarti nanti gambarnya kurang lebih kita bisa gambarkan nanti seperti ini saja. Nah, di sini nanti dasnya 5, dan di sini itu adalah 26. Sorry, kebalik ya. Balik ya. Jadi ini kebalik, harusnya di sini 26, nah di sini adalah 5. Seperti itu. Nah, oke, jadi itu sudah punya. Nah, sekarang kita cari PGS-nya saat T sama dengan setengah. Nah, saat T sama dengan setengah, berarti sama ya langkah-langkahnya dengan yang sebelumnya tadi. Kita coba cari DY per DX-nya. Dengan cara seperti yang sebelumnya tadi. Nah, kita cari dulu dx per dt. Ya, sama dengan berapa? Dx per dt berarti 2t. Terus dy per dx-nya berapa? Sorry, dy per dt-nya itu berapa? Jadi dia 1. Nah, dy per dx sehingga dy per dx-nya itu adalah dy per dt dibagi dengan dx per dt. Sama dengan D-nya adalah 1 dibagi dengan 2T. Oke, sudah punya kita untuk DY per DX-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari gradiennya. M-nya itu berarti sama dengan DY per DX saat T-nya itu sama dengan 1 per 2. Berarti kita dapatkan di sini, kita substitusi langsung, 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 1 per 2. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1. Oke, kita sudah punya gradiennya, dia sama dengan 1. Lalu kita cari apa? Setelah kita punya ini, kita punya ini. Nah, baru yang di sini adalah untuk cari X dan Y saat T-nya sama dengan 1 per 2. Nah, di sini untuk X, berarti X-nya dia sama dengan T kuadrat, berarti setengah kuadrat ditambah 1. Berarti seperempat ditambah 1 sama dengan 5 per 4. Nah, untuk Y-nya berarti sama dengan T. Y-nya berarti dia langsung sudah kita bisa tuliskan sama dengan setengah. Nah, sehingga titiknya ini nanti kita sudah dapatkan X1 sama Y1-nya ini 5 per 4 sama setengah. Nah, baru kita cari PGS-nya. PGS-nya pakai rumus yang tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Y min Y1 berarti Y dikurangi setengah sama dengan M-nya adalah 1 dikalikan X dikurangi 5 per 4. Nah, baru dari sini kita kalikan semua ruas, kita kalikan dengan 4. Sehingga kita dapatkan apa? 4Y dikurangi 2 sama dengan 4X dikurangi 5. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya di sini bisa kita peroleh. Ini min 5-nya bisa kita pindah ke sebelah, sorry, min 2-nya bisa kita pindah ke sebelah kiri. Berarti ini 4Y sama dengan 4X dikurangi dengan 5 ditambah 2 berarti kita kurangi dengan 3. Sehingga Y-nya ini sama dengan 4X dikurangi 3 dibagi dengan 4. Jadi ini sama dengan X ini juga bisa kita lihat sebagai X sama dengan dikurangi dengan min 3 per 4. Nah, ini untuk PGS-nya dari soal yang nomor berapa ini? Nah, ini untuk yang persamaan parametrik yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke koordinat kutub. Nah, sekarang kita coba selesaikan untuk soal-soal tentang koordinat kutub.
Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan persamaan parametrik. Nah, sekarang kita ke koordinat kutub. Nah, koordinat kutub berarti di sini kita akan bermain dengan koordinat R, theta. Kan gitu ya. Jadi kita nanti seputar R, theta. Tentukan luas daerah di luar lingkaran R sama dengan 6 dan di dalam kardioida R sama dengan 4 ditambah 4 cos theta dan kita diminta untuk sketsa bidang datarnya. Oke, nah sekarang kita coba untuk sketsa bidang datarnya terlebih dahulu. Nah, kita gambarkan sebuah lingkaran ya, teman-teman. Di sini misal ada sebuah lingkaran. Nah, ini misal ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya dia 6. Misal dia jari-jarinya itu adalah 6. Apa ini saya revisi ya gambarnya biar lebih bagus. Nah, seperti ini. Ini jari-jarinya 6, teman-teman. Berarti ini min 6, di sini 6, di sini min 6, ini 6, ini 6. Nah, terus kemudian kita harus menggambar kardioida R sama dengan 4 ditambah 4 cos theta. Nah, kan kita punya kardioidanya R 4 ditambah 4 cos theta. Nah, untuk bisa biar dia lebih spesifik, maka kita pakai sudut-sudut tertentu. Contoh, untuk theta sama dengan 0, berarti R-nya kan sama dengan 4 ditambah 4 dikali 1, berarti kan sama dengan 8. Cos 0 kan 1. Gitu Mas. Theta sama dengan pi per 2 saat 90. Berarti R-nya itu ya sama dengan 4 ditambah 4 dikali dengan cos pi per 2 adalah 0. Kan? Dia sama dengan 4. Sehingga kira-kira nanti di sini 4, terus di sini 8. Sehingga kardioidanya gimana? Kardioidanya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kardioida yang terbentuk. Nah, ketika kita sudah membentuk sebuah kardioida seperti ini, nah kita perlu cari yang diarsir yang mana? Yang diarsir adalah karena di luar lingkaran di dalam kardioida, maka ada di sini ya, teman-teman, untuk arsirannya. Tuh. Nah, terus kemudian setelah itu langkah selanjutnya apa? Kita harus mencari luas daerahnya kan? Berarti kita perlu di sini menggaris titik potongnya. Titik potongnya kan ada di sini ya. Karena titik potongnya berupa sudut nantinya, berarti di sini kita coba dia garis seperti ini. Nah, seperti itu. Berarti titik potongnya ini nanti akan membentuk sebuah sudut yaitu tetanya. Lalu kita coba cari di sini sebagai tipotnya. Tipotnya apa? Tipotnya adalah 6 ya kan R yang pertama 6 itu sama dengan 4 ditambah 4 cos theta. Nah, 4 pindah ke kiri jadilah 2 sama dengan 4 cos theta. Nah, kalau yang ditanya cos theta berarti dia sama dengan 2 per 4 atau 1 per 2. Sehingga tetanya yang bernilai 1 per 2 berapa? 60 derajat kan ya, berarti pi per 3 radian. Berarti kita sudah punya informasi bahwa di awal nilai dari ini itu adalah pi per 3 sudutnya. Nah, terus kemudian karena di sini ada di kuadran 1 dan di kuadran 4, maka dari situ kita perlu sudutnya itu jangan sudut yang ke sini, jangan sudut yang ke sini ya, tetapi kita perlu sudut yang balik. Maksudnya balik itu adalah dia ke sini sudutnya. Nah, sudut ke situ berapa? Sudut ke situ tinggal kita beri negatif dari sudut yang ke atas. Nah, itu sama saja. Maka yang udah sudut di sini adalah minus pi per 3. Makanya theta yang memenuhi nanti selain pi per 3 adalah minus pi per 3. Karena juga berlaku. Buktinya apa? Buktinya adalah cos apa itu namanya? Cos 0 dikurangi dengan A itu kan sama saja dengan cos A. Ya kan? Berarti cos min A
itu sama dengan cos A. Ini juga boleh. Ini pembuktiannya dari si cosnya itu mengapa kok dia boleh sama dengan minus 1, minus pi per 3. Terus kemudian dari situ kita apakan? Nah, kita cari luasnya. Nah, luas arsir. Nah, kalau kita perhatikan luas arsirnya, kan kalau kita memberikan sebuah batas seperti ini, maka yang akan, coba kita gambarkan dulu aja deh. Di sini, misal luas arsirnya itu, ini kan misal yang perpotongan aja ya. Misal yang perpotongan itu aja, yang saya gambar, ini kan sebuah lingkarannya. Terus di sini ada sebuah kardioidanya. Kan gitu. Berarti yang diarsir itu kan yang ada di sini, ya kan? Berarti secara otomatis karena yang diarsir yang ada di situ itu tidak lain tidak bukan adalah luas kardioida. Kardioidanya yang mana? Kardioidanya itu mulai dari sini, teman-teman. Kardioidanya misal di sini saya warnai merah ya. Nah, merah itu adalah luas kardioida. Nah, yang biru adalah luas lingkaran. Oh, ternyata luas arsirnya itu. Nah, berarti kalau saya ilustrasikan, berarti luas arsirnya adalah luas kardioida, ya kan? Luas arsir berarti sama dengan luas kardioida dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, baru di sini kita cari satu persatu. Nah, oke, yang pertama kita cari dulu luas kardioida. Misal di situ kita tuliskan L1 lah misal. Luas kardioida ini misal kita tuliskan L1 dikurangi dengan L2. L1 kan. Nah, ini L1 berarti dia sama dengan, nah bagaimana bentuk integralnya? Kan rumusnya itu, nah ingat ya, rumus luasnya itu adalah L-nya itu kan sama dengan integral alfa sampai beta setengah dikali eh, R kuadrat D theta. Tuh. Jadi secara otomatis L1-nya apa? Integral dari pi per 3 minus, nah ini dibagi sampai pi per 3 setengah R kuadrat D theta setengah dikali R. R-nya itu apa? R-nya adalah 4 dikurangi 4 cos theta kuadrat D theta. Oke, baru kita selesaikan. Kita sudah nemu. Sorry, ini plus ya harusnya. Setelah saya cek. Nah, terus kemudian ini kita sederhanakan, ini setengahnya keluar aja. Jadi ini integral min pi per 3 sampai pi per 3. Baru ini kita jabarkan, kita kuadratkan ya. Berarti ini 16 ditambah 4 kali 4, 16 kali 2 berarti 32 cos theta. Terus ini ditambah juga 16 cos theta, cos kuadrat theta d theta. Kan gitu. Nah, di situ ada unsur kuadrat, cos kuadrat. Kan kita nggak sangat susah untuk mengintegralkan dari cos kuadrat. Maka gunakan nih, gunakan identitas. Identitas yang mana, Mas? Identitas yang makan cos kuadrat theta itu dengan 1 ditambah dengan cos 2 T. Kita gantilah cos kuadrat theta itu dengan itu. Sehingga di sini berubahlah jadi setengah integral min pi per 3 sampai pi per 3 dari 16 ditambah 32 cos theta ditambah 16 dikali dengan 1 ditambah cos 2 theta dibagi dengan 2 D theta. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 dikali 1 adalah 8. Ya kan? 8 kali 1, 8. 8 kali cos 2 theta, 8 cos 2 theta. Sehingga 8 ditambah 16 adalah 24. Maka dari situ kita tinggal selesaikan. Ini sama dengan setengah integral min pi per 3
sampai pi per 3. 16 tambah 8 tadi adalah berapa? 24 ditambah 32 cos theta ditambah dengan 8 kali cos 2 theta. D theta. Nah, barulah dari sini bisa kita langsung integralkan. Integralnya bagaimana? Integralnya berarti ini setengah ya kan? Dalam kurung 24 berarti 24 theta ditambah 32 cos theta. Integral dari cos adalah sin, berarti 32 dikali dengan sin theta. Ditambah dengan 8 cos 2 theta. Berarti ini integralnya adalah 4 dikali dengan sin 2 theta. Dengan batas bawahnya adalah min pi per 3 sampai pi per 3. Nah, baru di sini langsung saja kita substitusikan. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan 24 dikali dengan pi per 3 ditambah 32 dikali sin pi per 3 terus kemudian ditambah 4 dikali sin pi 2 pi per 3 ya, 2 pi per 3 ya kan. Nah, terus ini yang batas atas dikurangi yang batas bawahnya adalah 24 dikali minus pi per 3 terus ditambah dengan 32 dikali dengan sin min pi per 3 terus kemudian ditambah 4 sin min 2 pi per 3. Oke, nah ini untuk penjabarannya. Jadi lumayan panjang, lumayan nguli juga. Nah, di sini kita lanjutkan, ini berarti setengah. 24 dibagi 3 adalah 8 pi, ya kan? 8 pi. Sin pi per 3, berarti kan sin 60 derajat. Itu adalah setengah akar 3. Berarti 32 kali setengah akar 3, berarti 16 akar 3. Ditambah dengan 4 dikali sin 2 pi per 3. 2 pi per 3 itu adalah sin 120. Berarti sama saja dengan sin 60. Berarti 4 berarti ditambah 2 akar 3. Kan? Terus kemudian kita kurangi dengan minus 8 pi. 32 dikali sin minus pi per 3. Minus pi per 3 berarti kalau dia sin minus berarti hasilnya adalah minus. Pi per 3 adalah akar. Berarti ini hasilnya adalah minus 16 akar 3. Ya kan? Terus kemudian 4 dikali sin 2 pi per 3. Sin 2 pi per 3 tadi adalah 60 karena ada minusnya. Berarti sama hasilnya yaitu tinggal tambahin minus 2 akar 3. Berarti hasilnya ini adalah setengah. Ya kan? Nah, ini kan sama. Kalau kita perhatikan dia sama. 8 ditambah 8 berarti 16. Berarti tinggal bisa kita tulis karena dia sama ya sebenarnya. Ini kan minus berarti 8 tambah 8, 16 tambah 16, 2 tambah 2. Nah, di sini boleh kita tuliskan sebagai 2 dikali 8 pi tambah 16 akar 3 ditambah 2 akar 3. Seperti ini. 2 bisa kita coret ya kan? Berarti ini menghasilkan 8 pi ditambah dengan 16 tambah 2 adalah 18 akar 3. Nah, itu masih luas si kardioidanya. Ya kan? Itu masih luas kardioidanya. Nah, sekarang kita cari si luas lingkarannya. Sini. Luas lingkaran. Luas lingkaran berarti L2. L2 berarti ini sama dengan integral, sama ya, minus pi per 3 sampai pi per 3, ya kan? Nah, terus ini kita kalikan
sebagai eh, mana tadi? 6 ya? 6. Dengan R-nya itu 6 berarti setengah dikalikan 6 kuadrat D theta. Berarti ini sama dengan integral minus pi per 3 sampai pi per 3. 6 kuadrat 36 bagi 2 adalah 18 D theta. Berarti ini sama saja dengan 18 theta dengan batas bawahnya min pi per 3 sampai pi per 3. Berarti hasilnya adalah 18 dikali pi per 3, ya kan, dikurangi dengan 18 dikali dengan minus pi per 3. Berarti ini 18 bagi 3, 6 pi, 18 min 3 berarti tambah 6 pi juga, sama dengan 12 pi, ya kan? Sehingga sehingga luas arsir, ya kan, luas arsirnya dia sama dengan luas 1 dikurangi dengan luas 2. Berarti di sini sama dengan berapa tadi? 8 pi tambah 18 akar 3 kita kurangi dengan 12 pi. Berarti dia sama dengan 18 akar 3 dikurangi 8 kurangi 12 berarti minus 4. Minus 4. Dan inilah untuk jawabannya untuk soal yang koordinat kutub. Jadi untuk koordinat kutub ini lumayan menantang ya, teman-teman. Jadi perlu hati-hati dan perlu untuk dipelajari betul-betul. Jadi ini untuk integralnya ini lumayan cukup panjang sehingga perlu ketelitian yang baik gitu. Nah, terus kemudian untuk koordinat kutub selanjutnya, nah ini kita diminta untuk luas daerah yang berada di dalam kardioida 2 minus 2 cos theta dan di luar kardioida R sama dengan 2 tambah 2 cos theta. Oke, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu bagaimana sih gambarnya dari kardioida. Berarti mengacu dari yang sebelumnya. Kalau 2 plus 2 cos theta berarti dia grafiknya ini kan ya. Nah, ini untuk 2. Ini yang R sama dengan 2 tambah 2 cos theta. Nah, ini 4 yang di sini adalah 2. Kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian kalau 2 min 2 cos theta, kalau minus, itu bagaimana? Berarti kalau dia minus, ya kan, yang itu kan minus. Nah, kalau dia minus, berarti secara otomatis untuk grafiknya dia adalah menuju ke kiri. Jadi untuk grafiknya itu seperti ini. Nah, buktinya bagaimana? Coba ini kita buktikan bahwa grafiknya yang R 2 min 2 cos theta itu dia berada di kiri. Oke, nah sekarang dia kalian coba aja gini. Untuk R yang merah ya, R sama dengan 2 min 2 cos theta. Theta 0, T R-nya sama dengan I sama dengan 0, ya kan? Kalau tetanya 90 derajat, pi per 2 berarti R-nya sama dengan 2, ya kan? Sama, berarti kalau pi-nya tetanya sama dengan pi, maka R-nya sama dengan cos pi itu kan min 1 ya, jadi 4. Oh, berarti panjangnya nanti 4, sehingga kita boleh menggambarkannya dia seperti ini. Nah, dia simetri ya, dia harusnya sama, jadi dia nanti simetri sama ini, sama yang biru. Jadi asumsinya dia adalah simetri.
teman-teman. Oke, nah terus yang ditanya adalah dapatkan luas daerah yang berada di dalam kardioida yang merah ini ya kan, di dalam kardioida merah dan di luar kardioida yang itu berarti yang bisa kita arsir adalah yang di luar ini. Nah, itu luasnya bagaimana? Nah, sekarang ini ada PR lagi, teman-teman. Jadi, luasnya ini kita kan lumayan besar ya untuk luas dari kardioida yang situ. Nah, kita bisa memakai konsep rusnya. Jadi kan di situ ada bunga ya. Di situ ada bunga yang bentuknya itu seperti ini. Nah, ini ada bunga yang bentuknya seperti ini. Nah, kita coba gunakan konsep dari rose ini. Kan kita coba gunakan konsep dari rose ini. Nah, kalau kita perhatikan rose ini, rose bentuknya yang ini ya, misal bentuknya ini saya samakan aja. Karena dia simetri, berarti kalau misal saya tarik seperti ini, luas yang ada di kecil ini, ya kan, luas semua rose, ya kan, itu kan sama dengan 4 kali luas kecilnya, luas yang misal seperti ini itu. Nah, luas yang kecil itu tadi. Ya kan, kalau kita perhatikan karena dia simetri, berarti dia sama. Sebenarnya ini sama-sama. Berarti nanti kita akan pakai konsep itu. Nah, yang akan kita cari apa? Yang akan kita cari adalah si rose-nya atau si bunganya ini tadi. Gitu. Luas dari rose-nya. Sehingga luas arsir, ya kan? Luas arsir itu sama dengan luas kardioida full, kardioida keseluruhan dikurangi dengan luas rusnya. Kan gitu, luas arsir berarti luas kardioida keseluruhan dikurangi dengan luas rusnya. Nah, kita coba cari dulu untuk luas rusnya. Mumpung tadi eh, sudah kita sampaikan. Misal kardioida ini L1 dikurangi dengan L2. Ya kan? Luas rus berarti nanti di sini kita definisikan sebagai L2. Terusnya di sini kita ambil salah satu, teman-teman. Ambil salah satu. Yang paling gampang adalah kita pakai yang kardioida yang merah ini. R sama dengan 2 min 2 cos theta. Kenapa kok mudah? Kita ambil berarti rosnya ini, ya kan yang ini aja ya. Yang ini rosnya yang akan kita ambil. Kan itu sudutnya ya kan. Sudutnya ini itu tetanya mulai dari 0 ya kan sampai dari pi per 2. Nah, berarti kita sudah jelas dari situ. Maka sudah jelas untuk luasnya ini nanti, luas rusnya itu kan sama dengan 4 kali rus kecil itu tadi. Berarti di sini kita tuliskan 4 kali integral dari yang kecil itu tadi, berarti mulai dari 0 sampai pi per 2, 90 derajat. Nah, kita ambil dari 2 min 2 cos theta. Berarti ini kita tuliskan sebagai setengah. R-nya adalah 2 dikurangi 2 cos theta kuadrat d theta. Sudah berarti untuk perhitungannya dia akan sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita tinggal melanjutkan aja ya. Anda terlalu perlu membahas makin lebar. 4 dikalikan setengah berarti tinggal 2. Berarti ini tinggal 2 dikali 0 sampai pi per 2 dari 4 dikurangi dengan 8 cos theta ditambah dengan 4 dikali cos kuadrat theta. Langsung aja ya. Karena tadi yang 16 cos kuadrat theta itu hasilnya 8 cos 2 theta ditambah dengan berapa tadi? Ditambah dengan 8, maka di sini langsung aja kita sederhanakan seperti itu. Berarti ini sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2, 4 dikurangi 8 cos theta, ditambah 2, ditambah dengan 2 cos 2 theta.
theta. Sehingga ini integralnya sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2. 4 tambah 2 adalah 6 dikurangi 8 cos theta ditambah 2 cos 2 theta d theta. Jadi ini sama dengan 2, kita langsung integralkan. 6 berarti 6 theta dikurangi integral dari theta adalah 8 sin theta. Maksudnya integral dari cos. Ditambah berarti integral cos 2 theta berarti ini sama dengan sin 2 theta. Dengan batasnya adalah 0 sampai pi per 2. Jadi sama dengan 2 dikali dengan 6 dikali pi per 2. Berarti 6 kali theta pi per 2, ya kan, yang batas atas dulu. Berarti 3 pi. Kita kurangi dengan 8 sin pi per 2. Berarti 90 derajat berarti 8. Sin 2 theta berarti kan 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. Berarti seperti ini. Kita kurangi dengan 6 kali 0, berarti 0 dikurangi 8 kali sin 0 adalah 0, kita tambah dengan sin 0 adalah 0 juga. Hasilnya seperti ini. Jadi dia sama dengan, oh berarti tinggal 2 dikalikan dengan 3 pi dikurangi 8. Sehingga ini jawabannya sama dengan 16 pi, sorry kok 16, 6 pi ya. 6 pi dikurangi dengan 16. Sudah, itu berarti luas dari si rusnya itu sudah ketemu 6pi dikurangi 16. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah kita perlu mencari yang kedua yaitu luas kardioida. Luas kardioida kita definisikan sebagai L2. Batasnya adalah semuanya. Semua dari kardioida. Berarti 0 sampai 2pi. Ya kan? 0 sampai 2pi, berarti keseluruhan semuanya. 0 sampai 2pi dari setengah, nah itu tadi sama ya. Setengah dari 2 dikurangi 2 cos theta kuadrat d theta. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya seperti ini dan bentuknya dia sama kan ya dengan bentuk yang sebelumnya setelah kita amati. Sehingga dari sini setengahnya tinggal kita keluarkan. Setengah tinggal kita keluarkan integral 0 sampai 2pi dari 2 dikurangi 2 cos theta kuadrat d theta. Nah, ini kan sudah ketemu ya. Hasilnya adalah 6 theta. Berarti ini sama dengan setengah dari dikalikan 6 theta. Itu integral hasilnya sama. 6 theta dikurangi 8 sin theta ditambah sin 2 theta. Batas bawahnya, nah ini yang berbeda adalah ini 0, ini adalah 2. Nah, kalau kita memakai 2pi, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ternyata. Karena 0 sama 2pi itu tidak ada bedanya kalau kita perhatikan. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja kita masukkan dari eh, hasilnya ini. Apakah dia nanti bisa atau enggak. Oke, kita lanjutkan aja ya. Berarti ini kan sama dengan setengah dikalikan yang batas atas 6 kali 2pi. Berarti 6 kali 2pi adalah 12 pi dikurangi 8 sin pi. Sin 2pi. Nah, itu kan 0 ya. Terus ditambah dengan 0 juga. Karena sin 4pi itu juga 0. Dikurangi dengan 6 dikali 0, dia 0. Dikurangi 8 sin 0 adalah 0. Terus sin 0 juga 0. Ini tambah 0.
0 ditambah. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6pi. Ini untuk hasilnya. Coba kita cek ulang. Bentar ya, saya cek dulu apakah ini sudah benar hitungan saya. Oke, sudah benar ya. Ternyata sudah benar, aman. Aman nih harusnya. Jadi jawabannya luas kardioidanya adalah 6pi. Sehingga apa sih tadi yang ditanya? Luas arsir, ya kan? Ini L1 ya. Maaf ya, ini L1 harusnya. Ini L1. Nah, sehingga luas arsir dia sama dengan L1 dikurangi L2. L1-nya apa? L1-nya adalah 6pi. 6pi dikurangi dengan L2. 6pi dikurangi 16. Ya kan? Berarti kita dapatkan apa? Kita dapatkan hasilnya luas arsirnya adalah 16. Oke, jadi kita sudah mendapatkan untuk yang luas arsirnya itu tadi. Nah, sekarang oke kita lanjutkan untuk ke barisan tak hingga. Ini sebagai yang penutup, sebagai yang terakhir. Jadi untuk barisan tak hingga ini mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kebanyakan itu soalnya adalah tentang uji konvergensi dan juga menentukan 5 suku barisan pertama. Nah, di sini coba kita kerjakan ya. Tentukan 5 suku pertama barisan yang diberikan di bawah ini. Tentukan pula apakah barisan ini konvergen atau divergen. Jika konvergen, dapatkan nilai kekonvergenannya. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu 5 barisan pertama. Berarti 5 barisan pertama yang bisa kita dapatkan apa? Berarti kan barisannya itu sebenarnya adalah itu UN-nya ya. Bisa kita tuliskan gini aja. Yang lebih mempermudah. Jadi UN-nya itu sama dengan N dibagi dengan 3N+1. Kan sebenarnya itu. Berarti suku pertama, 5 suku pertama itu U1. Berarti U1 adalah 1 dibagi 3 ditambah 1. Itu sama dengan 1/4. U2 berarti sama dengan 2 dibagi dengan 3 kali 2 6 ditambah 1 sama dengan 2/7. U3 berarti 3 dibagi dengan 3 dikali 3 9. Berarti 9 tambah 1 sama dengan 3/10. U4 itu berarti 4 dibagi dengan 3 kali 4 12 tambah 1 itu sama dengan 13 berarti 4/13. U5 itu sama dengan 5 dibagi dengan 5 kali 3 kali 5 berarti 15 tambah 1 adalah 15 tambah 1 ya 5/16. Ini ya. Untuk hasilnya berarti dia 5 suku pertama adalah ini. Yang sudah 5 barisan pertama yaitu ini. Berarti 5 barisan pertamanya bisa kita tuliskan 1/4, 2/7, 3/10, 4/13, 5/16 sampai dan seterusnya. Jadi barisan yang ada di situ, ya kan, N dibagi dengan 3N ditambah 1, mulai dari N sama dengan 1 sampai positif tak hingga, itu sama dengan nah ini. Nah, kalau sudah dapat, lanjut yang kedua. Ini jadi gampang ya. Untuk soal barisan dan deret ini harusnya gampang, jadi dari kalian nanti bisa untuk mengerjakannya. Jadi sekarang kita lakukan uji konvergensi barisan. Jadi kita perlu uji konvergensi dari barisan yang ada. Pakai apa?
Nah, masih ingat di materinya yaitu kita pakai limit. Jadi kita pakai limit n mendekati tak hingga dari n dibagi dengan 3n plus 1. Ini adalah limit bentuk rasional. Masih ingat di kalkulus 1? Berarti ini limit n mendekati tak hingga dari ambil pangkat tertinggi. Berarti n dibagi dengan 3n. Nah, ini berarti sama dengan limit n mendekati tak hingga dari 1/3. N-nya corek ya. Berarti dia sama dengan 1/3. Karena ada nilainya, kesimpulannya. Karena ada nilainya, sama dengan 1/3, maka konvergen. Ya kan? Dia konvergen. Dengan nilai kekonvergenannya, yaitu 1/3. Oke, berarti nilai konvergennya 1/3. Sudah. Nah, ini tadi untuk materi-materi seputar kalkulus 2 yang bisa dijadikan referensi untuk EAS. Semoga dari kalian dapat dilancarkan dalam pengerjaan EAS-nya besok. Tetap semangat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat malam semuanya. Terima kasih.